warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Haise dari tingkat 3A dengan NIM PO7139023043. Baik, di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah praktek rumah sakit, yaitu dengan tema edukasi dagu sibu. Selamat menyaksikan. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah agak baik kan. Tapi saya agak bingung soal obat-obatan yang saya minum. Baik Bu, supaya lebih jelasnya saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu tentang edukasi dagu sibu. Dagu sibu itu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Tujuannya yaitu agar obat yang dikonsumsi bisa lebih aman dan efektif. Begitu ya Bu. Saya pernah dengar, tapi saya belum begitu paham. Baik Bu, jika Ibu belum paham, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu dapatkan obat. Ibu harus mendapatkan obat di apotik, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan resmi. Jangan pernah sesekali membeli obat di toko kelontong atau toko online yang tidak resmi, karena kita tidak dapat menjamin keaslian dan keamanan dari obat tersebut. Iya Bu, kadang tetangga saya menaruhkan obat herbal atau obat warung. Jadi lebih baik saya ke apotek saja ya Bu. Betul Ibu, karena di apotik obatnya lebih terjaman dan disimpan dengan sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya yaitu gunakan. Obat harus digunakan sesuai dengan resep yang sudah di aturan pakai yang tertera di etiket. Misalnya, obat diminum 3 kali sehari. Berarti Ibu harus minum obatnya pagi, siang, dan malam atau selang waktu 8 jam. Jangan sesekali mengurangi atau menambah dosis tanpa saran dari dokter. Oh begitu, jika saya sudah merasa sehat sebelum obatnya habis, boleh berhenti? Sebaiknya jangan Bu, terutama untuk antibiotik. Antibiotik harus diminum sampai habis meskipun kita sudah merasa sehat. Kalau tidak, kumannya bisa kebal. Kalau untuk obat yang lain selain antibiotik bisa ditanyakan kepada dokter yang bersangkutan ya Bu. Baik, saya akan ikuti. Tapi kalau saya lupa minum obat bagaimana? Kalau baru ingat 1-2 jam nggak apa-apa, harus segera diminum ya. Tapi kalau sudah dekat dengan waktu yang sudah dijadwalkan, cukup minum dosis yang dijadwalkan untuk selanjutnya. Jangan minum ganda ya Bu ya. Oke, mengerti Bu. Yang ketiga yaitu simpan obat. Obat sebaiknya disimpan di tempat yang kering, tidak terkena sinar matahari, jauh dari jangkauan anak-anak. Obat tablet atau kapsul sebaiknya tetap dalam kemasan. Berbeda dengan sirup, yaitu untuk sirup beberapa sirup itu perlu disimpan di dalam lemari es setelah kemasannya dibuka. Biasanya ada keterangan di etiketnya, jadi diikuti saja. Kalau obat sirup anak saya boleh disimpan di luar kulkas ya Bu? Ada 2 jenis Ibu. Kalau sirup kering yang dilarutkan dengan air biasanya harus disimpan di kulkas setelah dilarutkan dan habis dalam waktu tertentu, misalnya 7 sampai dengan 14 hari. Kalau obat sirup batuk biasa cukup disimpan dalam suhu ruang saja. Berarti saya harus memperhatikan keterangan di label ya Bu? Betul sekali. Nah, yang terakhir yaitu ada buang obat. Jika ada obat yang sudah kadaluarsa atau tidak digunakan lagi, jangan buang sembarangan dan jangan diberikan kepada orang lain. Caranya, hancurkan obat padat seperti tablet atau kapsul, larutkan dengan sedikit air, lalu bungkus dengan plastik atau kertas sebelum dibuang ke tempat sampah. Untuk sirup bisa diencerkan dengan air lalu dibuang ke saluran pembuangan. Saya biasanya buang obat ke tong sampah. Berarti ada caranya ya Bu? Iya Bu, kalau dibuang sembarangan nantinya obat takut disalahgunakan atau mencemari lingkungan. Baiklah Bu, terima kasih sudah menjelaskan dengan lengkap. Jadi saya harus selalu ingat, dapatkan obat dari tempat resmi, gunakan sesuai aturan, simpan dengan benar, dan buang dengan aman. Betul sekali Ibu. Kalau ada pertanyaan lebih tentang obat, jangan sungkan untuk bertanya kepada apoteker yang bertugas ya. Terima kasih banyak Bu apoteker, penjelasannya sangat jelas dan benar. Sama-sama Ibu, semoga lekas sembuh ya.
Baik, sekian video edukasi mengenai dagu sibu dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.